Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Syafisti dari kelompok yang akan membahas tentang terapi attachment. Siapa ahli dari terapi attachment? Ahli dari terapi attachment adalah Edward John Moulton Bowlby yang lebih dikenal dengan John Bowlby. John Bowlby lahir di London, Inggris pada tanggal 26 Februari 1907 dan wafat pada tanggal 2 September 1990 di Skye, Skotlandia. Ia terlahir dari keluarga yang kelas menengah ke atas. Ayahnya yang bernama Anthony Bowlby adalah seorang ahli bedah atau staf medis raja, dan ibunya bernama Mary Bridget Moulton. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Kemudian, John Bowlby pernah dikirim oleh orang tuanya ke sekolah berasrama dan ia merasa kurangnya kesejahteraan bagi dirinya karena ia di sana kurang mendapatkan kasih sayang orang tua di sekolah. Sehingga dari pengalaman tersebut, ia mengembangkan teori perkembangan anak. Ia kuliah di Trinity College, di mana ia belajar tentang psikologi dan ilmu praklinis. Kemudian, ia melanjutkan ke University College Hospital untuk belajar kedokteran dan memperoleh gelar pada usia 26 tahun. Sehingga sekarang ia dikenal sebagai seorang fisiokanalisis, psikologi, dan psikiater asal Inggris. Baik, sekian itu penjelasan tentang saya, siapa ahli dari terapi attachment. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya terapi attachment. Kelekatan atau attachment merupakan istilah yang pertama kali ditemukan oleh seorang psikologi dari Inggris yang bernama John Bowlby. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Kelekatan menurut Mook adalah mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang tertentu saja. Orang pertama yang dipilih anak dalam kelekatan adalah seorang ibu, ayah, atau saudara-saudara dekatnya. Sedangkan menurut Santrop, dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Anak, bahwa kelekatan adalah ikatan emosional yang erat di antara dua orang. Dapat ditambah bahwa kelekatan tidak terjadi hanya pada dua orang saja, namun juga kepada sesama dalam lingkup yang terdekat. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat atau attachment behavior yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut, attachment theory. Namun demikian yang tidak harus bersifat timbal balik. Menurut Saul mengatakan bahwa bagi Bowlby attachment, keterikatan muncul sebagai jalinan alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk yang ketiga tentang langkah-langkah dari terapi attachment. Yang pertama, langkah dari terapinya itu bisa dilakukan dengan menunjukkan seperti apa hubungan yang aman dan sehat itu. Dan yang kedua, membantu mengenali pola perilaku. Yang ketiga, mencari cara untuk membentuk ikatan yang sehat antara orang tua dan anak. Dan yang terakhir, psikoterapi ini dapat membantu orang memahami apa masalah masa lalu yang memengaruhi atau mendikte emosi dan gaya attachment itu. Sebenarnya tanpa pengobatan atau terapi yang tepat, mungkin anak akan dengan gangguan kelekatan akan sulit berinteraksi dengan orang lain, terlebih jika terjadi pada orang dewasa. Kehidupan sosialnya pun tentu akan terganggu.
Dalam terapi attachment ini, para penerapi akan mengajak anak, orang tua, dan pengasuh untuk saling berdiskusi dari hati ke hati. Maka interaksi yang terjalin diharapkan dapat membantu anak untuk mengembangkan ikatan emosional orang tua yang lebih baik. Tentunya anak akan menjadi lebih terbuka dengan orang tua maupun pengasuhnya, sehingga gejala gangguan kelekatan atau attachment ini dapat berkurang sedikit demi sedikit. Kunci dari mengatasi attachment disorder ini ialah peran orang tua. Jika orang tua menciptakan hubungan yang harmonis, tentunya anak akan merasa nyaman ketika berada di dekat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kunadi Putra dari kelompok yang akan membahas terapi attachment. Kelebihan terapi attachment yaitu membantu meningkatkan hubungan antara terapis dan klien, memberikan bantuan dalam meningkatkan komunikasi dalam keluarga, membantu dalam meningkatkan ikatan antara orang tua dan anak. Kekurangan dari terapi attachment yaitu yang pertama, mengurangi jumlah kebebasan bereksplorasi yang diterima seorang anak. Yang kedua dapat menimbulkan masalah disiplin. Yang ketiga dapat menimbulkan ketergantungan. Yang keempat, membatasi pengembangan keterampilan. Yang kelima, dapat menyebabkan